Terima kasih Sport Lovers, Anda masih bersama kami di Kompas Sport. Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jumpa Taiwan dengan mayoritas pemain lapis kedua, skuad Garuda membuka keran gol di menit keempat melalui Jordi Amat. Ini menjadi terus menekan, armada Patrick Kluivert gandakan skor di menit 23. Usaha Ramadan Santana terhitung gol bunuh diri Chow Ming-su. Ini tidak dikatakan ya terlalu Fikri dan Menit ke-33, Sport Lovers Indonesia kembali menjauh. Tembakan Maklok tambah keunggulan 3-0. Semua mengira bola diangkat lagi ke dalam kotak penalti ya. Sehingga selang 5 menit, Eleanor Renders cetak gol debut sekaligus antar skuad Garuda unggul 4-0 hingga jeda. Kompas yang diberikan dengan sangat baik oleh Yakub Sayuri. Babak kedua memasuki menit 58. Ramadan Sananta menambah pundi gol untuk Indonesia menjadi 5-0. 2 menit kemudian, Sandy Walsh yang baru masuk dari bangku cadangan mengenapkan skor Indonesia 6-0 dan bertahan hingga laga usai. Di duel selanjutnya Indonesia akan jumpa Lebanon Senin 8 September. Kali ini pemirsa, berpindah saja bola kembali kepada permainan yang dialahkan. Timnas Indonesia U23 wajib menang kala jumpa Makau jika ingin menjaga peluang lolos ke AAC Cup U23 di Arab Saudi tahun depan. Hasil imbang kontra Laos di laga perdana membuat Garuda Muda harus mengumpulkan banyak poin di 2 laga berikutnya. Di laga kedua nanti, Kadek Areal dan kolega akan jumpa Makau yang dihancurkan Korea Selatan 5-0. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg bilang hasil imbang dengan Laos membuat Timnas Garuda Muda harus memenangkan 2 laga tersisa melawan Makau dan Korea Selatan. To prepare ourselves for of course, against Macau, and after we had to play Korea, so we had to think about winning 2 games. Yeah, I had to change things because that was not good enough. We had to change that, but okay, I talk with the team and I talk with also players, so we will prepare ourselves for the next game. Kabar baik Sport Lovers datang bagi skuad Garuda. 2 pemain diaspora masuk dalam kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Eropa. Hal ini tentu menguntungkan karena pemain diaspora akan mendapat pengalaman berharga untuk membantu Timnas Indonesia. Calvin Verdong baru saja gabung dengan klub Ligue 1 Prancis Lille dengan durasi kontrak 3 tahun. Back sayap kiri Garuda nampaknya langsung dapat kepercayaan dari tim yang telah mengoleksi 4 gelar Ligue 1 Prancis. Laki-laki bernomor punggung 24 masuk dalam daftar pemain Lille yang akan bermain di kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Eropa. Verdong akan bahu-membahu dengan mantan bomber Chelsea, Olivier Giroud, membantu Lille mengarungi Liga Eropa musim 2025-2026. Lille akan memulai perjuangan mereka di kasta kedua kompetisi Eropa pada 25 September melawan wakil Norwegia SK Brann. Selang seminggu, wakil Prancis akan terbang ke kandang AS Roma. Pemain diaspora yang baru saja dinaturalisasi, Miliano Jonathans, juga langsung mencuri perhatian FC Utrecht. Pemain berposisi penyerang sayap baru gabung Utrecht pada Desember tahun lalu dari Vitesse Arnhem. Namun, Miliano langsung dapat kepercayaan dari Utrecht. Talenta 21 tahun juga masuk dalam daftar tim yang akan bermain di Liga Eropa. Daftar pemain yang masuk skuad kompetisi kasta Eropa dirilis oleh klub pada 2 September, sehari sebelum pemuda berdarah Depok resmi menjadi WNI. FC Utrecht akan menjalani laga perdana dengan menjamu wakil Portugal FC Porto pada 25 September. 7 hari kemudian, Utrecht akan bersua tim asal Norwegia Brann. Dean James yang kerap kali menjadi pilihan utama bersama Go Ahead Eagles juga menunjukkan peningkatan signifikan bersama timnya. Maka tak heran, Go Ahead Eagles sangat percaya pada pemain yang memiliki posisi sebagai bek sayap ini. Dean James masuk dalam daftar Liga Eropa Go Ahead Eagles untuk mengarungi Liga Eropa musim 2025-2026. Go Ahead Eagles akan menjalani laga pembuka kompetisi kasta kedua Eropa pada 25 September kontra wakil Romania Steaua Bukares.
Sepekan kemudian, Tim James dan timnya akan terbang ke Yunani untuk duel menantang Panathinaikos.